Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat salat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Fatwa ini dibahas sebagai jawaban atas pertanyaan masyarakat muslim ketika akan menyelenggarakan takbir dan juga salat Idul Fitri pada saat wabah COVID-19 di tahun 1441 Hijriah ini. Ada 7 poin penting yang disampaikan di dalam fatwa ini guna menjadi pedoman masyarakat muslim dalam pelaksanaan ibadah. Yang pertama terkait dengan ketentuan hukum, prinsipnya sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang menjadi salah satu syiar keagamaan atau syiar min syairil Islam. Yang kemudian kedua, sholat Idul Fitri disunahkan bagi siapa? Bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, sedang berada di kediaman maupun sedang bepergian, secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Salat Idul Fitri juga sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, di masjid, di musala dan juga di tempat lainnya. Salat Idul Fitri juga dimungkinkan untuk dilaksanakan di rumah kediaman masing-masing. Pada malam Idul Fitri, umat Islam disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah yang lain. Nah, ketentuan yang kedua ini terkait dengan pelaksanaan Idul Fitrinya di kawasan COVID-19. Jika umat Islam berada di kawasan COVID yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 Hijriah nanti, indikasinya apa? Indikasinya ditandai dengan angka penularan menunjukkan tren menurun. Nah, kemudian ada kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Berdasarkan apa? Berdasarkan ahli yang kredibel dan juga amanah tentunya. Maka dalam situasi yang seperti ini, sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, tempat terbuka, di masjid, di musala dan juga di tempat lain. Kemudian jika kondisi umat Islam berada di kawasan yang terkendali atau kawasan yang selama ini bebas COVID-19 dan diyakini tidak ada paparan penularan, misalnya seperti di kawasan pedesaan atau di kawasan perumahan yang terbatas jumlah penghuninya dan juga cenderung homogen, tidak ada yang terkena COVID serta tidak ada proses keluar masuknya orang, maka sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, di masjid, di musala dan juga di tempat lain. Sementara salat Idul Fitri itu boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara munfarid atau secara sendiri, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali. Nah, pelaksanaan salat Idul Fitri baik di masjid ataupun di rumah tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dan juga menjaga terjadinya potensi penularan. Nah, kemudian poin yang ketiga, panduan kaifiat salat Idul Fitri berjamaah. Nah, ketika salat Idul Fitri dilaksanakan secara bersamaan, maka sebelum salat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid dan juga tasbih. Setelah itu salat dimulai dengan menyeru as-shalatu jami'ah tanpa harus adanya azan dan juga iqamah. Dimulai dengan niat, setelah itu membaca takbiratul ihram biasa, setelah itu sebagaimana biasa takbir sebanyak 7 kali, di sela-sela itu dibaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, yang berikutnya membaca surah Al-Fatihah dan juga diteruskan surah-surah yang pendek ya dari Al-Quran.
kemudian rukuk sujud, berdiri di antara dua sujud biasa. Setelah itu di rakaat kedua sebelum membaca Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali, dan juga di sela-selanya membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kemudian membaca surah Fatihah, membaca surah pendek dari Al-Quran, rukuk sujud sampai selesai, kemudian diakhiri dengan bacaan khutbah. Nah, selanjutnya panduan kaifiat khutbahnya. Nah, khutbah Id itu hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan. Dia bukan rukun salat Id, itu sunnah, tetapi sunnahnya sangat dianjurkan. Nah, khutbah Id dilaksanakan dengan 2 khutbah sebagaimana khutbah Jumu'ah, dilakukan dengan berdiri, dan juga ada pemisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dengan duduk sejenak. Nah, khutbah pertama dimulai dengan takbir sebanyak 9 kali, sedang di khutbah kedua dimulai takbir sebanyak 7 kali. Nah, khutbah pertama dilakukan dengan cara membaca takbir sebanyak 9 kali, kemudian memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca hamdalah, kemudian membaca salawat antara lain dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian wasiat takwa, dan juga membaca ayat Al-Quran. Nah, khutbah kedua dilakukan dengan cara membaca takbir sebanyak 7 kali, memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca alhamdulillah, membaca salawat kepada Nabi, berwasiat takwa, dan juga mendoakan kaum muslimin, khususnya mendoakan agar COVID-19 ini bisa segera diangkat oleh Allah. Nah, kemudian ketentuan salat Idul Fitri di rumah. Nah, ini yang penting. Salat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilaksanakan secara berjamaah dan juga dapat dilakukan secara sendiri atau munfarid, ya. Nah, jika salat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah di rumah, maka ketentuannya yang pertama jumlah jamaah. Nah, ini minimal 4 orang, di mana 1 orang sebagai imam dan 3 orang sebagai makmum. Kaifiat sholat mengikuti ketentuan panduan kaifiat sholat Idul Fitri berjamaah tadi, mulai dengan takbiratul ihram, kemudian takbir sebanyak 7 kali, setelah itu baca Fatihah dan seterusnya. Kemudian di rakaat kedua takbir qiyam, setelah itu takbir 5 kali, setelah itu Fatihah, dan seterusnya sampai salam. Nah, jika jumlah jamaah tadi mencapai 4 orang atau lebih, seusai sholat dilanjutkan dengan khutbah. Khotib membacakan khutbah dengan prosedur yang tadi sudah dijelaskan. Nah, tetapi jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang, atau jika dalam pelaksanaan jamaah di rumah tadi tidak ada yang memiliki kemampuan untuk berkhutbah, maka dilaksanakan salat Idul Fitri berjamaah tanpa khutbah. Ini tidak mengapa, karena khutbah itu merupakan sunnah dari salat Id. Nah, jika salat Idul Fitri dilakukan secara sendiri, juga ketentuannya berniat salat sendiri, kemudian dilaksanakan dengan bacaan sir, ya, bacaannya pelan. Kemudian tata caranya juga sebagaimana tata cara pelaksanaan salat yang biasa, dan tidak ada khutbah setelah usai salat. Nah, yang berikutnya panduan takbir, ya. Di malam Idul Fitri perlu dihidupkan dengan bacaan takbir, tahmid, tahlil. Itu hukumnya sunnah sebagai seruan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu pelaksanaan takbir mulai dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga jelang dilaksanakannya salat Idul Fitri, baik itu dilaksanakan di rumah maupun dilaksanakan di masjid atau di tanah lapang. Nah, disunahkan membaca takbir di rumah, di masjid, di pasar, di kendaraan, kemudian di jalan bagi para petugas keamanan, kemudian di rumah sakit bagi tenaga kesehatan, bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit berada di rumah sakit, tetap disunahkan untuk membaca takbir di kantor, di tempat-tempat umum, ini sebagai syiar keagamaan. Nah,
Pelaksanaan takbir bisa dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan cara jahar atau dengan cara sir. Ya. Dalam situasi pandemi yang belum terkendali, takbir bisa dilakukan di rumah, di masjid, oleh pengurus takmir, di jalan oleh petugas, atau jamaah secara terbatas, dan juga melalui media televisi, radio, media sosial, dan juga media digital lainnya. Nah, umat Islam, pemerintah, dan juga masyarakat perlu menggemakan takbir, tahmid, dan juga tahlil saat malam Idul Fitri ini sebagai tanda syukur sekaligus juga doa agar wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir nih amaliyah sunnah Idul Fitri, ada 6 item. Yang pertama mandi dan juga memotong kuku, menjaga kebersihan, kemudian memakai pakaian terbaik dan juga wewangian, kemudian makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian mengumandangkan takbir mulai dari malam Id sampai menjelang sholat, kemudian melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang ketika kita sholat di luar rumah, kemudian saling mengucapkan selamat atau tahniyatul Id, antara lain dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang biasanya bersalam-salaman untuk kepentingan pencegahan terjadinya penularan. Silaturahim bisa dengan menjaga physical distancing, tetapi tanpa mengurangi rasa persahabatan, persaudaraan, dan juga kekeluargaan. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.